Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Aku ingin mengeluarkan angin dari dalam kepalaku agar bulan mengudara di malamku dan bintang jadi pelita dalam tidurku. Aku ingin melukis matahari setiap sudut pagar agar bunga berbunga dalam kelam dan sayap kelelawar tak berduri. Aku ingin menanam langit dalam lubang cacing di dalam raga dan angin menghembus di malamku menyeka duka yang melanda. Bagus, silakan duduk Wiji. Beri tepuk tangan semuanya untuk. Baik, karena kelas bahasa sudah selesai dan kalian boleh istirahat. Selamat istirahat semuanya. Hebat kamu Ji, cocok jadi penyair. Lah aku cocoknya jadi penyatir. Bisa aja kamu mau penyair atau penyatir, semua itu tergantung takdir. Ji, lihat, Siti melihat ke arahmu terus. Cobalah untuk menyapa. Ini kisahku, sebuah melodi perlawanan pemerintah dengan revolusi keheningan di negara yang bisu dan buta. Halo Bu, aku pulang. Oh, sudah pulang Taji. Bagaimana sekolahmu? Apakah baik-baik saja? Apakah kamu ditegur oleh guru? Kenapa harus ditegur Bu? Memangnya ada masalah apa? Ibu dan ayah sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membiayai sekolah kamu. Bahkan uang bulan kemarin saja belum kita bayar. Tapi ibu dan ayah akan mengusahakan lebih untuk kamu. Itu dipaksakan Bu. Aku bisa pemain di sekolah Buat ibu nggak? dalam berbagai dan sampingan Healthy sih, buat. untuk membantu aliran Ibu. Kamu harus ke sekolah, Nak. Bukankah kamu ingin mendalami seni dan sastra bahasa? Belajar seni tidak harus di sekolah Bu. Bahkan kritik pun bisa disebut seni bahasa. Tapi apakah kamu tidak kesusahan, Nak, jika tidak belajar di sekolah? Tidak ada kapten yang hebat dari laut yang tenang. Tidak ada tentara yang hebat dengan baju yang bersih. Kita pasti bisa Bu. Bu sekolah nih. Apa jadinya? Iya, kamu bebenah dulu sana. Nanti ibu ambilkan ya makanannya. Aku keluar dulu ya Bu. Ya sudah, hati-hati ya, Nak.
Sekarang kamu berjualan koran, Ji. Mengapa kamu berhenti sekolah? Ya, mau bagaimana lagi? Sekolah yang mahal, namun pendapatan orang tuaku di bawah berkecukupan. Namun bagaimana mimpimu ingin menjadi ahli sastra? Bagaimana dengan seni bahasa yang kamu pelajari di sekolah? Belajar seni tidak harus di sekolah. Bahkan coretan di sini saja pun bisa disebut seni. Lagi pula, jika aku sekolah, siapa akan membayar? Beca ayam saja sepi pelanggan karena kebijakan pemerintah yang harus naik bis. Tapi apakah tidak ada yang aneh dengan pemerintahan Pak Soeharto yang sekarang? Orde Baru namanya. Orde Baru. Ya, Orde Baru. Aku dengar dari mamaku kalau tetangga sebelah ada yang ditangkap karena mengkritik pemerintah. Bukankah itu hal aneh? Sampai ada kasus kolusi, korupsi, nepotisme, sampai resesi ekonomi pun terjadi. Mungkinkah itu yang menjadi alasan sekolah menjadi mahal? Macam segitunya. Oh iya, aku jadi terpikirkan sebuah puisi. Apa itu? Aku terlalu malas mendengarkan puisi yang panjang. Kemerdekaan itu nasi. Kemerdekaan itu nasi. Yang dimakan jadi tai. Buat apa negara tanpa rakyatnya? Buat apa ada negara jika rakyatnya dibungkam melulu? Bisa aja kamu, Ji. Ya udah, aku pulang dulu ya. Sudah sorean juga. Tahu kan mamaku seperti apa? Katis, Ya. Selamat pagi para hadirin, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang berbahagia. Dalam rangka perayaan kemerdekaan Indonesia ke-38, kami menyelenggarakan acara pembacaan puisi dan syair. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung mulai pada peserta pertama dengan nama Wiji Widodo. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tukul. Itu bukanlah nama asli saya, hanya nama samaran untuk mengkritik rezim yang otoriter. Saya membuat sebuah puisi pelok, bukan karena saya orang pelok, namun untuk mengkritik pemerintah yang memanfaatkan rezim ini dengan praktek tercela menjadi pelok. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk menghiburi? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kauling cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Terima kasih. Bukankah orang yang bernama Tukul itu menarik? Puisi dan syairnya kritis dan bagus. Namun bukankah itu terlalu kritis?
Dia mengujarkan kebencian terhadap rezim Orde Baru di depan umum. Apakah itu tidak akan berbahaya untuk kedepannya, Komandan? Tidak usah terburu-buru. Kita amati dan laporkan saja dulu. Tahun 1990, aku terlibat dalam jaringan kerja kesenian rakyat yang menjadi anak organisasi Partai Rakyat Demokrat. Banyak hal yang terjadi setelah itu. Bahkan, aku hampir kehilangan penglihatan akibat kebrutalan polisi saat memimpin pemogokan buruh-buruh tekstil Sritex di tahun 1995. Tahun 1996, terjadi konflik antara pemerintah dengan PDI. PRD turun sebagai partai oposisi Orde Baru. Namun, di luar dugaan, PRD malah dikambing hitamkan sebagai biang kerusuhan oleh pemerintah Orde Baru. Aku dan lainnya harus bersembunyi dari kejaran polisi, bahkan sampai sekarang. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang kau menjadi aktivis dan buronan negara. Apakah kau tidak jerah mengikuti demo lagi? Kau selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan kau hampir buta oleh polisi. Ini sekarang sudah tahun 98. Banyak aktivis yang hilang hanya karena sekedar berpendapat. Kalau bukan kita siapa lagi, Is? Apa kau nggak lelah? Harus diam ketika ingin bersuara. Rezim ini terlalu otoriter. Kita harus segera menghentikan rezim kejam ini. Ayo cepat Ci. Mengapa ini bisa terjadi? Tenang Ji, kita cari tempat persembunyian dulu. Maaf, Is, telah menyebutkan kau. Kau nggak tahu apa-apa. Tidak apa Ji, kita ini sahabat dan mati. Kita harus cepat, polisi itu mengejar kita. Hei, berhenti! Sial, jalan ini buntu. Wijaya Tukul dan Ahmad Rais, penyair aktivis yang membuat kericuhan. Tuh, ada yang salah dengan kritik. Dari awal, rezim ini salah. Bukankah setelah kerusuhan Kuda Tuli kau selalu berpindah kota? Bukankah kelompok Pro Soeharto? Negara ini sudah bebas dari penjajah. Rezim ini menghancurkannya. Rakyat dibungkam mulutnya. Apakah negara ini benar-benar sudah merdeka? Kita